Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Kris Kyai Setan Kober. Kali ini dalam episode Tombak Pusaka Menembus Aji Tamengwojo. Selamat menikmati. Salam sejahtera, damai untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Pekatik Arya Penangsang berlarian menuju ke pendopo dalam Kadipaten Jipang mengadukan bahwa ada seorang yang telah menganiaya, memotong kupingnya, dan menantang Adipati Arya Penangsang, yaitu Sultan Hadiwijoyo. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Simak bersama-sama. Patih Mataun segera berdiri. Ia berniat menghalangi orang yang telah berteriak, supaya orang itu gagal menghadap Arya Penangsang di pendopo. Dengan cepat Mataun melangkah ke halaman, tetapi ia kalah cepat dengan teriakan orang yang kesakitan itu. Gusti Arya Jipang, hamba dianiaya oleh Sultan Hadiwijoyo. Semua yang berada di pendopo menjadi terkejut. Patih Mataun pun berhenti melangkah. Ia menjadi sangat khawatir kalau keadaan orang yang terluka akan menjadikan junjungannya menjadi murka. Sultan Hadiwijoyo, kata Adipati Jipang dalam hati. Dan tiba-tiba terdengarlah teriakan Arya Penangsang menggetarkan pendopo. Lepaskan, biarkan orang itu datang kemari. Patih Mataun pun tidak bisa menghalangi. Ia melihat keempat orang prajurit Jipang telah melepaskan orang yang terluka itu. Lalu dengan cepat tanpa Subosito, orang itu pun berlari di pendopo menghadap Arya Penangsang. Kau Pekatik yang mengurus Gagak Rimang, ada apa? Kenapa telingamu berdarah? Kata Arya Penangsang. Setelah mengetahui yang menghadap adalah abdinya yang mengurus kuda hitam kesayangannya. Betul Gusti Adipati, hamba adalah Pekatik yang mengurus Gagak Rimang. Hamba mohon keadilan Gusti Adipati, kata Pekatik itu yang telah duduk di hadapan Arya Penangsang sambil memegangi telinganya yang mengeluarkan darah. Ada apa dengan telingamu, Pekatik? Tanya Adipati Jipang. Dipotong Sultan Hadiwijaya, Gusti Adipati, kata Pekatik itu. Mendengar kata-kata Pekatik itu, telinga Arya Penangsang seperti disulut api. Sultan Hadiwijaya berani memotong telinga orang Jipang? Tanya Penangsang dengan muka yang memerah. Ya Gusti, Sultan Hadiwijaya bersama dua orang temannya telah memotong telinga hamba. Sekarang mereka berada di tepi Gawan, kata Pekatik itu. Adimas Hadiwijaya pasti bersama Pemanan dan Penjawi. Adimas Hadiwijaya telah memotong telinga orang Jipang. Berarti sama juga penghinaan kepada Adipati Jipang, kata Penangsang dalam hati. Apa katanya? Tanya Penangsang dengan suara yang bergetar. Sultan Hadiwijaya menantang Gusti Adipati untuk melakukan perang tanding. Ini surat tantangannya, kata Pekatik itu, memberikan gulungan surat yang terdapat percikan darah kepada Adipati Jipang. Dengan tangan gemetar, Arya Penangsang membuka surat yang telah terkena darah, lalu dibacanya dengan dada bergetar. Hei Penangsang, aku adalah Sultan Hadiwijaya. Kalau kau seorang laki-laki, aku tantang kau berperang tanding. Menyeberanglah, datanglah sendiri tanpa prajurit. Aku tunggu di tepi barat Bengawan sore. Penangsang pun menjadi murka, sang Adipati menjadi marah sekali. Wajahnya memerah. Surat itu pun diremasnya. Setelah itu meja di depannya, yang di atasnya terdapat banyak makanan dan minuman,
dijungkir balikkan, sehingga semua makanan kini tumpah berserakan di lantai pendopo. Pekadek itu terkejut. Dengan cepat ia bergeser menjauh dari junjungannya yang sedang murka. "Nderpati, siapkan Gagak Rimang sekarang, cepat!" teriak Aryo Penangsang. Anjerpati melompat berdiri, lalu dengan cepat ia turun dari pendopo, berlari menuju ke kandang Gagak Rimang. "Sabar Kanjeng Adipati," kata Patih Metaun. Adipati Jipang melihat telinga abdinya yang terpotong itu masih meneteskan darah. Hati Penangsang pun menjadi semakin terbakar. Dengan cepat dibangunnya kekuatan Aji Tamengwojo untuk melindungi dirinya. Setelah Aji Tamengwojo manjing di dalam dirinya, maka Penangsang pun berteriak, "Aku akan melakukan perang tanding melawan Karebet di tepi Bengawan sore, seorang diri." Patih Mataun terkejut. Dengan cepat ia bersimpuh di hadapan Aryo Penangsang. "Sabar Kanjeng Adipati, tunggulah sebentar. Saya akan mengumpulkan semua prajurit Jipang. Kita berangkat menyeberangi sungai bersama-sama," kata Patih Metaun yang merasa cemas dengan kemarahan junjungannya. "Adiwijoyo, aku terima tantanganmu," teriak Adipati Jipang. "Sabar Kanjeng Adipati," kata Patih Metaun. Ketika dilihatnya, Nderpati telah berada di depan pendopo sambil menuntun Gagak Rimang. Maka tangan Aryo Penangsang meraba keris Kyai Setan Kober yang telah dipakai di belakang. Kemudian keris itu diambilnya, lalu dipindah diselipkannya di perut sebelah kiri. Dan keris itu pun kini telah dipakainya dengan cara nyode. "Aku akan melakukan perang tanding seorang diri. Jangan ada seorang pun yang mengikuti aku," teriak Aryo Penangsang dengan wajah merah, semerah darah yang keluar dari telinga abdi kinasihnya. "Sabar Kanjeng Adipati," kata Patih Metaun. Tetapi Aryo Penangsang yang hatinya telah terbakar tidak menghiraukannya. "Minggir kau Paman Metaun," teriak Adipati Jipang. Patih Metaun pun bangkit berdiri, lalu ia pun bergeser ke tepi. Aryo Penangsang melangkah cepat, tetapi langkahnya terhenti ketika ia melihat adiknya Aryo Mataram menghalangi jalannya sambil berkata, "Sabar Kakang Mas." Kemarahan Aryo Penangsang seperti api disiraminya. Dengan cepat tangannya bergerak mendorong pundak adiknya sambil membentak, "Minggir!" Aryo Mataram terkejut ketika sebuah kekuatan yang besar telah mendorongnya ke samping, dan tanpa dapat dicegah, Aryo Mataram telah terpelanting jatuh terguling di lantai pendopo. Tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi murka sang adipati. Dengan cepat ia pun turun dari pendopo, dan sesaat kemudian Gagak Rimang telah berlari keluar dari regol dalam kadipaten dengan Aryo Penangsang berada di punggungnya. Aryo Penangsang memacu kudanya cepat sekali yang ada di angan-angannya. Hanya secepatnya melakukan perang tanding melawan Sultan Hadiwijoyo. Mataun pun bertindak cepat, lalu ia pun berteriak, "Hei, 3 orang prajurit, kalian ikuti Kanjeng Adipati dari kejauhan. Seberangi Bengawan sore, jangan sampai ketahuan. Lihat apa yang terjadi di seberang tepi barat." 3 orang prajurit kemudian turun dari pendopo, lalu berlari menyusul Aryo Penangsang ke tepi Bengawan sore. "Nderpati, pukul bendeberi, kumpulkan semua prajurit Jipang sekarang, cepat!" teriak Patih Metaun. "Hei prajurit, cepat bunyikan titir, sekarang!" teriak Patih Metaun pada seorang prajurit yang masih berdiri di sudut pendopo. Soring Rono, Soring Pati beserta kedua orang cantrik Padepokan Sekar Jagad kemudian berdiri, dan saat kemudian terdengar suara bendeberi yang memanggil para prajurit Jipang untuk berkumpul, bersamaan dengan suara kentrongan yang ditabuh dengan irama titir yang menandakan dalam kadipaten Jipang berada dalam bahaya. Sejenak kemudian suara kentrongan yang ditabuh dengan irama titir telah disaut oleh beberapa kentrongan yang jauh dari dalam kadipaten.
sehingga suara titir telah menjalar dan terdengar di seluruh tlatah Kadipaten Jipang. Kakang Panembahan, keadaan telah menjadi kacau. Aku mohon Kakang Panembahan nanti ikut berperang melawan pasukan Pajang, kata Mataun. Baik Adi Mataun, aku akan berperang bersama para prajurit Jipang, kata Panembahan Sekar Jagat. Beberapa saat kemudian, puluhan orang prajurit Jipang telah datang di dalam kadipaten. Semakin lama menjadi semakin banyak. Mereka siap menjalankan perintah dari Patih Mataun. Kanjeng Adipati telah dijebak. Sultan Hadiwijoyo pasti datang bersama para prajurit Pajang. Kita semua harus menyusul Kanjeng Adipati ke seberang Bengawan Sore, teriak Patih Mataun. Prajurit Jipang masih terus berdatangan dengan membawa pedang pendek yang tergantung di lambungnya. Puluhan orang prajurit juga membawa tombak dan perisai. Mereka telah memenuhi halaman pendopo maupun jalan di depan dalam kadipaten. Jumlah para prajurit pun telah mencapai ratusan. Kita jangan menyeberang di sini. Nanti kita berjalan memutar ke utara. Kita menyeberang di sebelah pohon randu kembar, teriak Patih Mataun. Dari atas pendopo, Patih Mataun melihat para prajurit yang telah datang menjadi semakin banyak. Soreng Rono dan Soreng Pati, kau ambil puluhan perisai dan beberapa senjata lainnya di ruang belakang, perintah Patih Mataun. Saat kemudian kedua Soreng bersaudara bersama beberapa orang prajurit lain segera menuju ke ruang senjata, mengambil puluhan pedang, perisai, dan beberapa panah sendaren yang akan mereka pergunakan di dalam pertempuran nanti. Prajurit yang sudah datang sekitar 400 sampai 500 orang, kata Patih Mataun. Sambil menanti para prajurit yang masih saja berdatangan, ia pun mendekati Panembahan Sekar Jagat. Kakang Panembahan, pasukan Jipang nanti akan menggunakan gelar Dirodo Meto. Aku mohon Kakang Panembahan nanti sebagai Senopati Pengapit di Gading sebelah kiri, kata Mataun. Baik Adi Mataun, jawab Panembahan Sekar Jagat. Nderpati, kau sebagai Senopati Pengapit di Gading sebelah kanan di dalam gelar Dirodo Meto, kata Mataun. Baik Ki Patih, jawab Anderpati. Nanti di peperangan yang menjadi Senopati Agung adalah Kanjeng Adipati Arya Penangsang. Selama Kanjeng Adipati masih melakukan perang tanding, aku yang memimpin pasukan Jipang. Ayo, Soreng Rono, Soreng Pati, kita berangkat sekarang. Jangan sampai terlambat, teriak Patih Mataun. Raden Arya Mataram, Raden menunggu di dalam kadipaten saja. Kami semua akan berangkat berperang melawan prajurit Pajang, kata Mataun. Baik Paman, aku menunggu di rumah saja, kata Arya Mataram. Kita jangan menyeberang di sini. Kita menyeberang agak mutar ke utara di samping pohon randu kembar, teriak Patih Mataun. Nderpati, ayo kita berangkat sekarang, kata Patih Mataun. Lalu Anderpati segera memberi perintah untuk berlari ke utara, menyeberangi Bengawan Sore di sebelah pohon randu kembar. Maka bergeraklah pasukan Jipang ke arah utara. Mereka berlari, berusaha untuk menyusul junjungannya yang telah berperang tanding di seberang Bengawan Sore. Adik Adipati Jipang, Arya Mataram, hanya bisa memandang sayu ke arah pasukan yang akan berangkat ke peperangan. Hatinya pun menjadi cemas ketika melihat kakaknya Arya Penangsang yang menjadi marah sekali dan telah berangkat ke tepi Bengawan Sore. Menerima tantangan Sultan Hadiwijoyo untuk berperang tanding sehingga melupakan laku puasa sebelum selesai dijalaninya. Pada saat itu, Arya Penangsang berada di atas punggung Gagak Rimang yang dipacunya dengan cepat. Jarak dari dalam kadipaten ke tepi sungai seakan-akan ingin dicapainya dengan sekali lompatan kuda hitamnya. Gagak Rimang, kuda jantan yang larinya kencang itu, berlari seperti angin menuju ke tepi timur Bengawan Sore. Tak berapa lama kemudian sampailah Gagak Rimang ke tepi sungai dan sang adipati pun segera menarik tali kekang kudanya dan berhentilah kuda hitamnya di tepi timur Bengawan Sore.
Arya Penangsang melihat di seberang Bengawan Sore 3 orang laki-laki sedang bertolak pinggang. Yang seorang terlihat tangannya sedang menunjuk kepada dirinya. Dan tanpa pikir panjang, Gagak Rimang pun segera dibawa menyeberangi Bengawan Sore. Itu Dimas Hadiwijoyo bersama Pemanahan dan Penjawi. Dikeroyok 3 orang pun itu pun aku tidak takut, kata Arya Penangsang dalam hati. Gagak Rimang seekor kuda jantan yang gagah. Segera disuruhnya terjun ke air, lalu menyeberangi Bengawan Sore menuju tepi sungai sebelah barat. Setelah Gagak Rimang berada di tengah sungai, Penangsang pun terkejut. 3 orang yang tadi berada di tepi sungai telah menghilang, berganti menjadi deretan prajurit Pajang yang melepaskan puruan anak panah terhadap dirinya. Hadiwijoyo ternyata bersama para prajurit Pajang, kata Penangsang dalam hati. Tetapi Arya Penangsang bukan seorang penakut. Sang Adipati terus maju tanpa menghiraukan anak panah yang dilepaskan oleh para prajurit Pajang. Tak sebuah pun anak panah yang mampu melukai tubuh Penangsang. Beberapa anak panah yang mengarah ke wajahnya telah terlempar karena ditangkis oleh tangannya. Aji Tamengwojo, kata Pemanahan, Penjawi dan Juru Mertani yang berada di dalam barisan para prajurit Pajang. Hujan panas tidak membuat Arya Penangsang surut. Gagak Rimang pun segera dipatunya lebih cepat untuk menyeberangi sungai itu. Beberapa saat kemudian Arya Penangsang telah tiba di tepi barat Bengawan Sore. Hujan panas telah berhenti. Arya Penangsang mengedarkan pandangannya. Dilihatnya para prajurit Pajang telah bergerak mundur. Adipati Jipang segera menggerakkan Gagak Rimang berjalan maju ke depan, naik ke sebuah tanah lapang di tepi sungai. Setelah berada di tanah lapang, Arya Penangsang melihat para prajurit Pajang. Ternyata telah mengepungnya setengah lingkaran dengan jarak yang agak jauh. Tapi Kanjeng Adipati tidak melihat 3 orang yang tadi telah bertolak pinggang di tepi sungai. Hei Hadiwijoyo, aku datang memenuhi tantanganmu, cepat keluar. Kita berperang tanding di sini, teriak Arya Penangsang. Tidak ada jawaban dari pasukan Pajang yang mengepungnya. Maka Adipati Jipang itu pun berteriak lagi. Hei Hadiwijoyo, kau jangan bersembunyi di balik para prajurit. Kalau kau laki-laki, keluarlah. Masih tidak ada jawaban dari barisan prajurit yang mengepungnya setengah lingkaran. Dan suasana di tepi barat Bengawan Sore menjadi hening. Hanya desir angin yang menerpa wajah Penangsang yang duduk di atas punggung Gagak Rimang. Saat kemudian deretan barisan prajurit Pajang telah terkuak. Dan dari deretan prajurit Pajang keluarlah seekor kuda dengan penunggangnya, seorang laki-laki yang membawa sebuah tombak. Mengetahui Sultan Hadiwijoyo telah maju menyongsongnya di atas punggung kuda, kedua mata Penangsang pun berkilat memancarkan cahaya pembunuhan. Getar kemarahan di dalam dadanya telah mengalunkan sebuah kidung kematian. Hadiwijoyo, disinilah tempat kematianmu, teriak Arya Penangsang sambil meraba ulu keris pusaka Kyai Setan Kober yang terselip di tubuhnya. Dada Penangsang pun menjadi bergetar. Semua kemarahannya akan ditumpahkan kepada Sultan Hadiwijoyo yang telah berani menghinanya dengan memotong telinga orang Jipang. Dengan cepat Gagak Rimang telah diajaknya berlari menyambut lawannya yang juga telah berada di punggung kuda. Semakin lama jarak kedua kuda itu menjadi semakin dekat. Tetapi alangkah kecewanya Arya Penangsang. Ternyata orang yang menjadi lawannya adalah seorang anak laki-laki yang belum dewasa. Hei, kau anak yang pernah ikut Hadiwijoyo ke Pantai Kudus? Kau anak angkat Hadiwijoyo? Aku lupa siapa namamu, tanya Arya Penangsang. Saya Sutowijoyo, Uwo Adipati, jawab Sutowijoyo, yang menggenggam tombak pusaka sifat kandel Kesultanan Pajang, Kyai Pleret. Ya, kau Sutowijoyo, di mana ayahmu Hadiwijoyo? Tanya Adipati Jipang. Kalahkan saya dulu, baru Uwo Adipati bisa bertemu dengan ayahanda, kata Sutowijoyo sambil menggerakkan kudanya berlari melingkar menjauhi Arya Penangsang. Kau anak kemarin sore telah berani menantangku. Kau bukan tandinganku, Sutowijoyo.
ayahmu yang aku tunggu. Jangan salahkan aku kalau kau mati di tanganku, kata Arya Penangsang sambil menggerakkan gagak rimang mengejar kuda Sutawijaya. Kuda Sutawijaya berlari melingkar mengitari tanah lapang di tepi Bengawan Sore. Pengalamannya puluhan kali bermain sodoran yang tidak terkalahkan, membuatnya mampu mengendalikan gerak laju kudanya dengan baik. Para prajurit Pajang mengepungku dari jarak yang agak jauh. Mereka memang menghendaki adanya sebuah tanah lapang yang luas untuk pertarungan dua orang penunggang kuda. Baik, aku layani. Hadiwijaya, anakmu akan aku bunuh terlebih dulu, kata Arya Penangsang dalam hati. Gagak rimang pun mengejar kuda lawannya sambil melonjak-lonjak, dan Arya Penangsang kesulitan mengendalikannya. Tenang rimang, tenang, kata Arya Penangsang menenangkan kudanya. Arya Penangsang melihat kuda lawannya berbalik ke arahnya, sedangkan ia masih sibuk menenangkan gagak rimang yang gerakannya menjadi liar. Rimang, kau kenapa? Kata Arya Penangsang, dan ia pun melihat Sutawijaya menjulurkan tombak ke arah tubuhnya. Dengan tergesa-gesa Arya Penangsang menangkis tombak itu dengan tangannya, sehingga tombak itu pun terpental dan kuda Sutawijaya pun berlari menjauh darinya. Gagak rimang pun memutar tubuhnya, kuda itu pun kemudian kembali berlari mengejar kuda Sutawijaya. Tenang rimang, kata Arya Penangsang menepuk leher kudanya. Tetapi ternyata kali ini gagak rimang menjadi sulit dikendalikan. Sutawijaya membelokkan kudanya mengelilingi tanah lapang. Dan saat itu Arya Penangsang mengetahui penyebab kuda tunggangannya gagak rimang menjadi liar. Licik, ternyata kuda yang dipakai Sutawijaya adalah seekor kuda betina, kata Arya Penangsang dalam hati. Dengan sekuat tenaga, Penangsang menenangkan kudanya. Pada saat itulah ia melihat Sutawijaya telah berputar dan berbalik menyerangnya dari arah sebelah kiri. Penangsang terkejut, dengan tergesa-gesa tangan kirinya menangkis tusukan tombak Sutawijaya, sehingga tombak itu tidak mengenai dirinya. Matahari pun terus bergerak ke arah barat, hingga beberapa saat Penangsang masih berusaha menenangkan kuda hitamnya gagak rimang, sedangkan Sutawijaya yang memegang tombak Kiai Pleret belum berhasil menyentuh tubuh lawannya. Sementara itu 3 orang prajurit yang mengikuti Arya Penangsang telah tiba di tepi sungai. Mereka pun telah mendengar suara titir yang ditabuh oleh setiap rumah yang berada di Jipang. Mereka menyaksikan junjungannya ketika sedang menyeberang Bengawan Sore, dihujani oleh puluhan anak panah tanpa terluka, dan mereka melihat di seberang sungai Arya Penangsang yang mengendarai gagak rimang bertarung dengan seorang laki-laki yang juga berada di atas punggung kuda. Mereka bertiga ingin melihat pertarungan 2 penunggang kuda itu dari jarak dekat. Lalu ketiga prajurit itu menyeberang di dalam air dan menyelam di dalam sungai. Saat kemudian kepalanya timbul ke permukaan mengambil napas beberapa kali. Setelah itu ketiganya menyelam lagi sampai ke seberang. Ketika sampai di tepi barat Bengawan Sore, dilihatnya ada beberapa pohon waru yang rimbun dan banyak sekali terdapat tanaman perdu. Maka ketiganya merayap bersembunyi di balik tanaman perdu di tepi sungai, menyaksikan pertarungan sengit 2 penunggang kuda dari Jipang dan Pajang. Kelihatannya Kanjeng Adipati kesulitan mengendalikan gagak rimang, bisik seorang prajurit Jipang kepada temannya. Ya, tidak biasanya gagak rimang menjadi liar, kata prajurit lainnya yang merayap di sebelahnya. Coba lihat, kelihatannya lawan gagak rimang adalah seekor kuda betina. Itu penyebabnya, sehingga gagak rimang menjadi gelisah, kata prajurit lainnya. Curang, orang-orang Pajang memang licik, kata prajurit yang di tengah. Ya, gagak rimang menjadi gelisah ketika bertemu dengan seekor kuda betina, saut prajurit lainnya. Siapa yang menjadi lawan Kanjeng Adipati? Seorang anak yang belum dewasa, tapi terampil sekali menunggang kuda, kata prajurit yang merayap paling kiri. Sementara itu ternyata yang menyaksikan pertarungan Arya Penangsang melawan Sutawijaya bukan hanya 3 orang prajurit Jipang saja, tapi di atas pohon waru yang rimbun yang berada tidak jauh dari tanah lapang telah bertengger 2 orang pemuda yang melihat pertarungan 2 orang penunggang kuda itu tanpa berkedip. Pemuda yang seorang perlahan-lahan berkata, "Wenang Wulan, coba lihat,
kuda hitam tunggangan Adipati Jipang telah menjadi gelisah karena berdekatan dengan seekor kuda betina. Pemuda yang diajak bicara, Wenang Wulan tidak menjawab. Ia hanya menempelkan jari telunjuk melintang di bibirnya sambil berdesis. "Shh." Orang yang mengajak bicara ialah Ngabei Wilomarto. Tertawa pendek sambil berkata, "Coba lihat Gagak Rimang itu. Ia hanya berputar-putar saja." Wenang Wulan tidak menjawab. Ia memandang orang yang bersamanya di atas pohon waru. Ngabei Wilomarto yang tersenyum melihat tingkah Gagak Rimang yang melompat-lompat. Beberapa hari yang lalu keduanya telah diutus oleh Sultan Hadiwijoyo supaya pergi ke Jipang mengamati jalannya sayembara membunuh Arya Penangsang. Kalau Penangsang telah terbunuh, Wenang Wulan supaya melaporkan kematian Penangsang kepada Kanjeng Ratu Kalinyamat di Pesanggrahan Donorojo. Sedangkan Ngabei Wilomarto segera pulang dan memberitahukan kepadaku, kata Sultan Hadiwijoyo waktu itu. Keduanya kembali mandang pertarungan di tanah lapang. Mereka melihat Arya Penangsang berkali-kali menenangkan kudanya yang menjadi gelisah. Matahari pun terus bergerak ke arah barat hingga beberapa saat kemudian di tanah lapang di tepi Bengawan Sore, Penangsang masih berusaha menenangkan kuda hitamnya Gagak Rimang. Sedangkan Sutowijoyo yang memegang tombak Kiai Peret belum berhasil menyentuh tubuh lawannya. Beberapa saat kemudian sambil menenangkan kudanya, Penangsang yang cerdik telah menemukan sebuah cara untuk mengalahkan Sutowijoyo. "Aku harus bisa merebut tombaknya," kata Penangsang dalam hati. Dan dilihatnya kuda Sutowijoyo telah melingkar menuju tanah lapang sebelah barat. Tanpa tombak di tangannya, anak itu tidak akan bisa menyerangku, kata Adipati Jipang dalam hati. Dan Penangsang pun segera bersiap untuk merebut tombak yang digunakan oleh Sutowijoyo. Arya Penangsang telah bersiap. Ia membawa kudanya melangkah menyongsong lawan dan dengan rasa percaya diri yang tinggi. Aji Tamengwojo yang telah menyatu dengan dirinya akan membuat tubuhnya kebal dari tajamnya ujung senjata. Seperti ketika ia bersama Gagak Rimang menyeberangi Bengawan Sore, tak ada anak panah yang mampu melukai tubuhnya. Anak itu cukup cerdik. Ia membawa kudanya ke arah barat supaya aku menjadi silo terkena sinar matahari sore, kata Arya Penangsang dalam hati. Aku masih bisa mengatasinya, meskipun arahnya melawan sinar matahari, kata Arya Penangsang. Dan ia pun segera menggerakkan kuda hitamnya Gagak Rimang yang masih saja bersikap gelisah dan sulit dikendalikan. Sutowijoyo membelokkan kudanya ke sebelah kiri lawannya, lalu ia pun segera melarikan kuda betinanya menyerang lawannya. Ia pun berusaha menusuk dada Adipati Jipang dengan menggunakan tombak pusakanya Kiai Pleret. Arya Penangsang melihat Sutowijoyo akan menyerang dirinya dari sebelah kiri, dan sang Adipati telah bersiap untuk menangkap landaian tombak yang digunakan oleh lawannya yang masih sangat muda itu. Landaian tombaknya harus kutarik supaya tombak itu terlepas dari genggaman tangannya, kata Penangsang dalam hati. Melihat kuda betina berlari mendekati dirinya, tingkah Gagak Rimang pun menjadi liar dan sering melompat-lompat. Arya Penangsang pun berusaha keras untuk menenangkan kudanya. Sutowijoyo menggenggam landaian tombak pusaka Kiai Peret semakin erat. Kudanya berlari mendekati Gagak Rimang yang semakin bertingkah tak terkendali. Penangsang melihat ke arah barat, matahari yang menyilaukan tidak akan banyak mengganggunya dalam usaha merebut tombak yang digunakan oleh anak angkat Hadiwijoyo itu. "Tenang Rimang," kata Penangsang sambil menepuk leher kudanya yang gelisah. Ia melihat Sutowijoyo menyerang dari sebelah kiri dan tangan kiri Penangsang sudah siap untuk menarik ujung landaian di dekat bilah tombak lawannya. Kedua kuda itu semakin dekat. Sutowijoyo melepas kendali kudanya, kedua tangannya memegang landaian tombak Kiai Peret. Dan ketika kudanya hampir berada di samping Gagak Rimang, maka kedua tangan Sutowijoyo dengan cepat menusukkan tombaknya menyerang dada kiri lawannya. Ujung tombak Kiai Peret bergetar dan dengan cepat menusuk dan mematuk dada kiri Arya Penangsang. Arya Penangsang pun telah bersiaga ketika datang serangan tombak yang menusuk ke tubuhnya. Ia segera berusaha merebut tombak lawannya. Tangan kanannya masih megang tali kendali kudanya. Tangan kirinya berusaha menangkap tombak yang bergerak menusuk dada kirinya.
Gerakan tangan Arya Penangsang sangat cepat menurut perhitungannya. Ia akan dapat merebut tombak lawannya, tetapi yang terjadi ternyata tidak seperti yang ia harapkan. Saat itu kudanya semakin gelisah. Gagak Rimang yang melihat kuda betina berada di sebelahnya telah melompat tepat pada saat tangan kiri Penangsang bergerak menangkap randaian tombak Sutawijaya. Lompatan Gagak Rimang adalah sebuah lompatan kecil seekor kuda yang sedang birahi, dan lompatan itu ternyata telah mengejutkan Arya Penangsang maupun Sutawijaya. Arya Penangsang menjadi terkejut sekali ketika tangan kirinya yang terjulur akan mencengkeram merebut tombak telah terlontar ke atas karena terdorong lompatan kudanya, sehingga jari tangannya luput memegang randaian tombak lawannya. Dan pada saat itu ia merasa perut sebelah kiri di dekat keris pusakanya, Kyai Setan Kober, telah tersutuk oleh tombak lawannya. Sutawijaya juga terkejut. Kedua tangannya yang memegang randaian tombaknya bergerak cepat menusuk dada sebelah kiri bersamaan dengan lompatan kuda lawannya, sehingga tombaknya tidak mengenai dada kiri tetapi telah menusuk perut Arya Penangsang di sebelah kiri yang terlindungi oleh tangannya. Sutawijaya segera melarikan kudanya menjauh dari lawannya yang telah terluka. Dilihatnya ujung bilah tombak pusaka sifat kandel Kesultanan Pajang Kyai Pleret telah berwarna merah terkena darah lawannya. Akibat lompatan kuda hitam itu ternyata mengakibatkan perut Uwa Adipati terluka tertusuk tombak Kyai Pleret, kata Sutawijaya dalam hati. Betapa heran bercampur marah ketika sang Adipati mengetahui Aji Tamengwojo yang telah mancing dalam dirinya dapat ditembus oleh lawannya, seorang pemuda.